Halo, selamat malam menyaner sekalian. Kita hari ini melanjutkan Sang Puspo Tajem part 17,45. Menarik ya? 17,45. Eh hari ini judulnya adalah Sinanggo Kawandoso. Apa itu artinya nggak tahu juga. Oke, sekarang kita nunggu Mas Agung. Apakah Mas Agung ada di tempat? Wah, ternyata Om Agung juga belum bisa bergabung. Mungkin eh masih agak terlambat nih kayaknya sepertinya nih Om Agung. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai dulu kali sama Mbak Vicky. Hari ini kita slide-nya ada 117. Wah, oke. Pokoknya semangat narator kita hari ini Mbak Vicky. Vicky Ananda, apakah sudah bergabung? Oke. Selamat malam, Mbak. Halo ya, suaraku kedengeran nggak ya? Aman, aman. Kedengaran aman, aman. Buka ketuk layar untuk mengakses kontrol video. Nggak ya, nggak usah ya. Itu Mbak buat kalau mute. Mbak kan nggak mute malam ini Mbak. 117 slide. Nggak ada berhenti. Malam ini nggak ada berhenti Mbak Benar-benar. kita. Aduh. Oke Mbak, ini kayak Mas Agungnya ini masih ini nih masih di belum di Di lokasi, jalan kayaknya. masih di jalan iya. Mbak. Gimana Mbak kabarnya di Jogja? Baik ya, baik ya. Alhamdulillah, Kalau kamu? alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak di Jakarta aman. Kemarin di BSD juga ya panas Mbak lumayan. Kayaknya ada yang aneh nih sebenarnya harusnya kan musim-musim kalau misalnya di luar musim salju harusnya di sini musim hujan. Tapi sayangnya kemarin Ha, panas sih malahan di sini panas banget panasnya panas banget nyelkit panas. di Jakarta panas banget. Di Jogja hujan tuh tiap Iya. hari, hampir tiap hari. Wah ini ada yang salah nih Mbak kayaknya Mbak. Beda beda alam kayak gitu Iya Mbak. nih. Kesekat sama Jawa Aduh. Barat aja ya sebenarnya. Iya kos. Ini dia Mas Agung, Om Agung sudah hadir. Bopo Agung. Suaraku kecil ya Mbak? Mbak suaraku kecil emang Mbak? Kurang besar. Nggak kayak biasanya, nggak kayak biasanya. Nggak kayak biasanya ya? Oke siap. Halo, maaf, belum balik Halo, aku. halo Om. Belum, Waduh, ini sepertinya baru jalan masih di dari jalan. mana nih? Iya, Jalan dari dari mana Om? mana-mana. Hmm, dari kerajaan yang Dari mana Om mana? hari ini Om? Kerajaan apaan? Ini kok ada tulisan top apa tab on the screen that access video control. Apa ya maksudnya? Tap aja ya berarti ya? Itu Om, itu buat mute. Kalau Oh, misalnya berarti mau tap mute, biarin aja. biarin aja nggak apa-apa. Saya nutupin Sebentar ya Om. gambar. Ini perubahan device sebentar. Karena katanya kecil suara. Enggak sih, tempatku gede. Di tempatnya Aryo, apa di tempatku gede suaranya Aryo. Mungkin anu, apa namanya kurang Mbak Vicky aja yang ini kali. HP-nya baper. HP-nya ya, bukan orangnya ya. Iya, Mbak. Halo. Ini lampunya kuning jadi nggak begitu jelas ya. Yes, Ben. Yang penting masih bisa live.
Halo Aryo, gimana? Udah ini. Bapak Aryo gimana? Bapak Aryo. Kok nggak ada suaranya ya? Gak ada, gak ada, gak ada suaranya Aryo, gak ada suaranya. Bapak Aryo coba. Suaranya ngambek gitu Bapak Aryo. Karena Nah, suaranya nggak ada ternyata. Oke, oh gitu. ya udah kita hari ini langsung mulai aja kali ya. Ya udah, Halo, halo. langsung mulai. Ya, Oke, ya, ya. siap. Oke, slide 1. Salah satu sekar kaindran yang ada di Jawa adalah tembang Sigromilir yang akan menceritakan awal akan berdirinya Keraton Pajang. Karena banyak Mbak ya, jadi kayaknya nggak perlu dibahas deh, langsung aja. Sudah siap minum belum Mbak? Karena ini Udah kok, toh udah Mas. banyak. Oh ya, wes. Slide kedua, dalam sekar kaindran tersebut digambarkan dengan jelas bahwa karebet atau sang rakit bergerak perlahan namun pasti menuju bintara. Karebet ya Mbak ya, bukan karebet. Oh Karebet. ya, karebet. Itu. Ya. Nah, oke, lanjut, lanjut. Lanjut, slide ketiga, dengan jelas juga digambarkan bahwa sang karebet didorong dan dilindungi oleh 40 ekor buaya yang berada di sisi kanan, kiri, depan, serta belakang. Sayangnya nggak ada Mas Pardiman ya, kayak kalau ada Mas Pardiman bisa ditembangke itu si Gromilir. Gitu. Oh, ada tembangnya. Ada. Heeh. Kan namanya Sekar Lanjut ya. Kaendra, Mbak. Oh ya, sorry. Lanjut. Pak Pardiman lagi banyak tamu kayaknya, Mas. Lagi rame. Oh ya wis. Mbak bisa nembang kayaknya, Mbak. Oh, nggak bisa, sorry. Oh, nggak bisa Tidak ya. bisa. Oke. Oke, slide keempat. Buaya-buaya tersebut dipimpin oleh Sang Jolo Sengoro dan Sang Bajul Sengoro. Keduanya merupakan Jaya Kawijayan yang dulu pernah dimiliki oleh Pangeran Werkudara. Kalau apa kalau buaya yang di situ mungkin beda dengan buaya yang ada di sini kali Mbak. Kalau karena apa kalau di sini kan ada buaya darat, ada buaya mana gitu buaya Waduh. asin, buaya apa kan. Benar. Ya lanjut aja Mbak, enggak perlu dibahas kok ini. Slide kelima, penggambaran penjagaan sang karebet, karebet itu atau rakit tersebut diceritakan dengan jelas dan di situ juga ditunjukkan bahwa arah rakit tidak bisa diubah. Jika sang karebet hanya menuju ke satu arah saja, yaitu Bintara. Ya, masalahnya Bintara itu di mana nggak tahu kan. Saya kan itu yang lagunya yang si Gromilir itu loh Mbak, sang ketek sinonggo bajul kawan doso kang jageni gitu. Tapi aku nggak bisa nembangi sih. Bisa lanjut aja. Slide ke-6, karena begitu banyaknya buaya yang menjaga, maka tidak ada kekuatan dari arah luar rakit yang bisa membelokkan. Bahkan ketika aliran air tidak searah dengan arah rakit sekalipun. Ya karena ada yang dorong kan, seperti kapal kalau ada mesinnya kan mau harusnya berbalik ya tetap aja tetap bisa jalan gitu. Ini juga karena ada yang dorong makanya sebenarnya ya cukup mengherankan orang banyak karena belum tentu buayanya kelihatan oleh banyak orang sih. Tapi beberapa yang pasti kelihatan, tapi kan nggak akan ngeh kalau itu didorong sama sekian banyak buaya. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-7, sehingga di saat itu Sang Adiwijaya bisa tertidur di atas sang karebet, karena karebetnya sudah bisa berjalan sendiri dengan arah yang tepat. Enak banget ya, bisa Oh. jalan sendiri, nanti nggak perlu dayung, nggak perlu ini. Gitu. Oke lanjut aja Mbak. Oke. Slide ke-8, sementara dari kayangan Suduk Pangudal-udal, Sang Hyang Batara Narada juga mengawasi lajunya sang karebet dan sedang menunggu saat yang tepat untuk membawa turun Wahyu Cakroningrat. Ya kan ada ditembangin juga ada ini tuh sang Resikane Koputro Anjlok saking Wiyati dan seterusnya gitu ada kata-katanya gitu sih. Kalau bisa nemu yang lengkapnya ya, karena sekarang ini hanya rata-rata hanya dipotong sih. Hanya dipotong sampai kawan doso kang jageni itu sudah itu panjang itu panjang banget sebenarnya. Oke lanjut Pak. Oke, slide ke-9, setelah waktunya dianggap tepat, maka Sang Wahyu Cakraningrat dipanggil Sang Hyang Batara Narada. Jadi persiapkan untuk turun ke si Adi Wijoyo kan yang lagi tertidur itu. Lanjut Mbak. Slide ke-10,
Agar kondisi bisa berjalan lancar, maka Sang Hyang Bathara Narada mengajak turun Sang Wahyu Cakraningrat dan diminta manunggal dengan Sang Adi Wijaya. Ya, dalam kondisi masih belum tersadar sih anaknya soalnya waktu itu. Jadi turunnya Wahyu tidak disadari oleh si Adi Wijoyo waktu itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-11, penggambaran ini sangat mirip dengan kondisi di saat Sang Kartasura belum menyadari akan siapa dia dan apa tugasnya, atau masih dianggap tertidur. Ya, karena situasinya mirip sih, cuman bedanya itu di atas rakit, ini nggak di atas rakit, gitu aja sih bedanya. Ya, kalau Adi Wijoyo dijaga 40 buaya, ini dijaga oleh, ada terusnya ternyata. Lanjut dulu aja, Mbak. Slide ke-12, Sang Kartasura diikuti dan dijaga oleh 40 kumara luhur yang akan menuntunnya, tapi tidak disadari oleh Sang Kartasura. Makanya ada kata-kata kawan doso kang jageni gitu kan, kawan doso kang jageni. Makanya jangan kaget kalau kemudian itu ada kabinet 40 menteri dan sebagainya itu ya. Karena memang angka 40 jadi angka penting gara-gara itu. Lanjut, Pak. Oke, Ah, slide kirain ada ke-13. buayanya beneran. Emang Arya mau jadi buayanya? Oh, enggak. Bukannya Arya udah jadi buaya ya? Waduh, jangan dong. Jangan buka-buka di sini, Mbak, malu. Jadi kita lanjut. Oke. Lanjut, Oke, Mbak. slide ke-13. Perlambang dari 40 kumara luhur tersebut berada dalam pengawasan Sang Wahyu Hastabrata yang saat turun dibawa oleh Sang Hyang Bathara Narada. Tergantung nyebutnya ya. Kadang-kadang disebut Cakraningrat, kadang-kadang disebut Hastobroto dan sebagainya, Pak. Tiap zaman kan itu berubah nama, tapi Hasta itu 8 dewa kan yang mengawasi. 8 Betoro tepatnya. Itu mantan Presiden Soeharto menggambarkan dengan sangat jelas itu di Museum Purnabakti. Gitu ya. Jadi anggap aja ya. Dongeng. Lanjut aja, Mbak. Kalau diceritain ntar panjang ini. Slide ke-14, turunnya Sang Hastabrata dibagaikan cahaya biru kemilauan yang turun ke salah satu daerah di Jawa Tengah dan bersamaan dengan dilahirkannya Sang Kartasura. Itu cemplorotnya terang banget itu. Kata banyak orang yang lihat ya, tapi karena saya nggak ngeliat waktu itu, tapi ada yang ceritakan tuh terang banget, tadi nggak keduga dan itu masuk ke ada di berikutnya, Mbak. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-15, cahaya biru tersebut turun dan masuk ke salah satu sumur timba dan menyala sangat terang selama 1 minggu dan hanya 3 keluarga yang bisa melihat kejadian tersebut. Ya, karena sumur itu dipakai oleh 3 keluarga, jadi ya cuma tiga keluarga itu yang bisa melihat dan itu nyalanya katanya terang sekali, warnanya biru berkemilau sekali dan orang yang sempat melihat itu semuanya nggak ada yang gagal, jadi orang sukses semua. Jadi nggak tahu kenapa itu, tapi yang jelas itu kejadian sudah terjadi cukup sangat lama ya. Dan masuknya ke sumur Timbo seperti itu ya, bukan ke sumur bor atau sumur apa gitu. Apa sumur pam atau sumur ledeng, enggak, tapi sumur Timbo. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-16, cahaya tersebut diterima oleh Sang Hyang Bathara Ismaya yang waktu itu sudah berwujud Kitunggul Jati Jaya Amungrogo. Ya, karena supaya tidak salah sasaran ke siapa. Makanya harus ada yang dampingi turunnya si Cakraningrat. Lanjut, Pak. Oke, slide ke-17, karena Sang Hyang Bathara Indra yang sedang bertanggung jawab atas zaman tersebut, maka Susuhunan Amangkurat Agung yang ditunjuk oleh Sang Hyang Bathara Indra agar kembali turun untuk mengawal keadaan selama Sang Kartasura belum menyadari siapa dirinya. Dalam ini ya versi kita, jadi versi dongeng kita itu kan satu terah itu biasanya yang terahnya Bathara Wisnu itu akan mempunyai tingkah laku yang sama persis dan tidak ada perubahan cara bicara, lagak, lagu dan bahasa gerak-geriknya itu mirip gitu. Makanya kalau yang terahnya Bathara Indra itu kan yang terakhir yang saya tahu itu ya Mangkurat I. Makanya beliau terus Dyah Tulodhong, Pusendok dan Raden Wijaya dan sebagainya itu ya
tingkah laku dan cara bicaranya itu mirip banget. Dan ciri khas daham-dahamnya itu terutama yang sangat mirip. Lanjut, Mbak. Oh, ternyata Oke, ada di bawahnya. slide ke-18. Karena menjadi tugas dari Sang Hyang Batara Indra, maka semua leluhur yang pernah ketitisan Sang Hyang Batara Indra juga ikut mengawasi. Dari Sang Mahaprabu Jaka Sesuruh, Sang Mahaprabu Mpu Sindok, Sang Mahaprabu Dyah Tulodong, dan lain-lain. Semua beliau yang masih dalam jalurnya Sang Hyang Batara Indra. Kebablasan ya saya tadi ya. Jadi sudah terjelaskan tadi. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-19. Karena satu trah dari Kayangan Tejomoyo atau trah Sang Hyang Batara Indra, maka para kumara luhur tersebut mempunyai kesamaan. Kesamaan dari cara bicara, lagak, lugu, dan gerak-geri atau tidak ada bedanya selain cara berpakaiannya saja. Iya, bahkan tinggi badannya pun mirip-mirip semua sih. Warna kulit dan sebagainya persis rata-rata kalau pernah ini ya. Tapi yang paling jelas itu ya pasti nggak ada yang jelek karena dari terahing kadewatan. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-20, karena juga sebagai Batara Ngejawantah, maka juga sangat ahli dalam strategi, sehingga bisa berpikir jauh ke depan, dan setiap langkahnya tidak bisa diduga oleh kebanyakan manusia. Ya karena bisa memperhitungkan jauh ke depan, jauh banget, benar-benar jauh cara berpikirnya. Itu tidak 1, 2, 3 langkah. Makanya kadang-kadang yang nggak ngerti itu kadang-kadang ini ya akan merasa bahwa kok aneh gitu loh yang direncanakan tuh apaan gitu. Tapi setelah sampai pada waktunya baru pasti akan terkejut. Karena memang ya beliau tuh begitu, nggak mau menjelaskan di saat-saat awal. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-21, selama belum waktunya memunculkan Sang Kartasura, maka segala hal digunakan oleh Sang Amangkurat Agung untuk menutupi keberadaannya, sehingga tidak ada yang menyadari di mana keberadaan Sang Kartasura. Ya memang sangat ahli kalau hanya menutupi. Ya namanya juga Dewa Ngejawantah. Lanjut, Mbak. Slide ke-22, selama itu juga Sang Amangkurat Agunglah yang menuntun dan mengajarkan banyak hal, agar nantinya Sang Kartasura bisa muncul dengan cara yang sangat elegan, dan bisa mengungkap segala hal yang dianggap salah. Jadi tidak dengan apa ya teman-teman atau gimana itu enggak. Mungkin kalau ada pun tidak kelihatan terlalu seperti orang berandalan atau gimana gitu enggak. Jadi benar-benar akan muncul dengan cara yang elegan dan tidak terduga-duga oleh banyak orang gitu. Seharusnya loh ya. Mungkin di episode nanti itu mungkin ada sedikit penjelasan sedikit, nggak banyak karena ya memang ngertinya kita juga sedikit. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-23, maka selama itu Sang Kartasura juga dilatih agar bisa bertahan dalam kondisi sesulit apapun. Meskipun Sang Kartasura mengeluh, tapi beliau tidak peduli, karena semua memang harus dijalani agar bisa tangguh ke depannya nanti. Mungkin kata-kata tepatnya bukan hanya tangguh sih, tapi tangguh, tanggon, tatak, tangguh, tanggon, terengginas, tutup gitu kalau nggak salah kata-kata lengkapnya beliau begitu. Makanya bodo amat mau apa tuh protes mau nggak, pokoknya harus jalanin sesuai perintah beliau. Beliau nggak mau ini, nggak mau diajak bicara kalau untuk masalah itu. Pokoknya harus begitu dan harus melakoni gitu. Tapi ya itu bukan kita untungnya, Mbak. Bukan Mbak untungnya. Mbak nangis itu. Lanjut. Slide ke-24, termasuk diajarkan cara menggunakan pusaka dan juga bagaimana cara menggunakan pusaka yang tidak berada di tangannya atau masih di tangan pihak lain. Itu menguntungkan banget loh karena apa tidak perlu harus ngopeni dopeni orang lain tapi yang bisa gunain dia gitu ya. Itu bejone sak pole itu. Lanjut, Mbak. Slide ke-25, sehingga pihak lain hanya akan bisa memiliki, tapi tidak akan bisa menggunakan. Meskipun pusaka ada di tangan orang lain yang merasa berhak, tapi garis alamlah yang menentukan siapa yang berhak menggunakan. Jadi bisa memiliki tetapi tetap yang bisa menggunakannya hanya satu orang. Makanya banyak orang yang kalau menggunakan pusaka itu hanya paling banter hanya bisa mendirikan, Mbak. Ngetek-netok gitu. Tapi kalau nuding ke apa misalkan ada apa mendung itu dituding nggak akan minggir mendungnya.
Karena yang bisa gunakan cuman dia, cuman yang sedang kita cari. Lanjut, Mbak. Ini aku Oke. ada pertanyaan. Slide ke Ya, Ini apa kan Bopo? Bobo. Bapak Bopo Agung Aryo, jadi apa? gini. Kan pusoko itu kan kayak maksudnya kan tadi bilang seluruh pusoko gitu. Nah, tapi kita juga sebelum-sebelumnya itu sempat dengar tentang misalnya ada Betoro Siwo, Ismoyo sama Antigo gitu. Nah, tapi kalau pusoko-pusoko yang berasal dari Siwo apakah juga bisa digunakan, Om? Ya tergantung dia atau mau menggunakan apa enggak, karena udah nggak ketutupan oleh apapun kok, Aryo. Oh, jadi bisa Kalau menggunakan. masih ketutup, ya bisa, karena udah nggak ketutupan oleh apapun ya. Kecuali kalau masih ada yang nutupin dia loh. Enggak sih, ini udah nggak ada yang bisa nutupin lagi masalahnya. Iya sih. Bedanya dengan Hah? manusia normal kan di situ. Gitu. Bahkan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang dia bisa ngelihat kok. Gitu. Hmm, Masalahnya itu kan. Jadi apapun bisa dia gunakan kalau dia mau gitu loh. kalau Sebenarnya mau. gitu kan. Tapi masalah ya kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya berarti nggak bisa, Bang. Lagi nggak mau. Iya, bener juga. Nggak salah sih. Gitu Bapak ya. Gitu Oh, Bapak. iya, lupa, makasih Bapak Agung. Monggo Oke. Bude dilanjut. parah deh kayaknya malam ini. Slide ke-26, beliau pula yang memperkenalkan pada semua para dangyang yang menguasai kekuatan alam, supaya nantinya bisa mengatur alam yang selama ini cuma dianggap mitos oleh peradaban saat ini. Saat ini memang banyak orang anggap itu mitos, itu hanya alam itu seolah tidak terkendali. Tapi itu haknya masing-masing orang ya. Kalau menganggap itu tidak terkendali itu ya monggo gitu. Nggak ada paksaan. Tapi kalau ada orang yang merasa bisa sanggup untuk itu semua, ya itu juga haknya dia gitu. Tapi kenyataannya bisa apa enggak gitu aja kan. Kenyataan yang harus kita lihat gitu, bahwa alam itu kalau sama dia terkendali apa enggak gitu. Gitu. Seperti misalkan ada orang keluar tiba-tiba, setiap kali dia keluar pasti hujannya berhenti gitu. Kerasa tau nanti disindir kalau kayak gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-27. Agar kekuatan angin juga mau tunduk, maka Sang Hyang Batara Bayu juga ikut mengawasi dan ikut memberi petunjuk. Semua petunjuk diberikan melalui kumarannya Sang Amangkurat-Agung agar Sang Kartasura tahu dan menghormati hierarki di alam raya. Ya, karena yang perlu itu hierarki itu harus dihormatin. Karena kalau tidak ya nggak tahu gimana. Karena banyak pihak yang mungkin hierarki dianggap nggak perlu, jadi langsung apa-apa itu ke atas gitu. Ini beda, kalau dia nggak mau mengikuti pola seperti itu, dia ngikutin pola hierarki yang ada di alam. Jadi kalau meminta sesuai dengan tataran, ya seperti gini ya, kalau orang mau bikin KTP itu kan cuman dari RT, RW, kelurahan, kecamatan jadi kan, Mbak, nggak perlu harus sampai bupati kan, nggak perlu harus sampai wali kota atau sampai presiden atau ke MPR, DPR gitu mau bikin KTP yang diketawain nggak pasti. Jadi harus ada tataran dan hierarki itu jelas, harus ngerti itu, harusnya begitu kan. Tapi kan ada banyak orang yang merasa hierarki itu nggak perlu. Itu haknya masing-masing sih. Cuman kalau yang mau menggunakan pola hierarki ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau menggunakan ya itu haknya dia gitu. Ya nanti tinggal dilihat yang kira-kira lancar hidupnya yang mana gitu kan. Kita Mbak, mau lanjut. Oke, slide ke-28. Untuk bisa lebih jelas, terkadang Sang Hyang Batara Bayu juga memanggil ke Bukit Sorogedog untuk menanyakan langsung ke Sang Kartasura agar mengetahui apa yang belum diketahuinya untuk keperluan nantinya. Ya di Sorogedog itu memang ada petilasan di situ, tapi mungkin dapat dikatakan yang paling diketahui banyak orang kan Candi Ijo. Tapi itu di dekat Candi Ijo ya, saya ngomongnya di dekat karena bukan di Candi Ijonya. Cuman untuk antar-antarnya memang dekat Candi Ijo. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-29. Sementara itu, sebagai sebuah perlambang, maka di Bukit Sorogedog juga sering dimunculkan seekor ayam jago yang berbulu putih mulus. Ayam jago ini berada di bawah lindungan Ki Poleng dan Nyai Poleng, yang merupakan anak cucu dari Sang Naga Tapak Angin, yang ada dalam kekuasaan Sang Hyang Batara Bayu. Itu nggak boleh diambil ditangkap orang loh, itu kata banyak orang kalau misalkan berani nangkap itu tahu-tahu nanti
ya ada masalah yang menerimanya lah. Biasanya izin terbitnya habis. Biasanya loh izin terbitnya, karena kayak Poleng sama Nyai Poleng jaga itu banget gitu. Karena itu sebagai pertanda untuk lahirnya apa untuk nanti munculnya Kartosuro kan. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-30, ayam jago putih tersebut tidak boleh diganggu oleh siapapun karena merupakan titipan dari Sang Hyang Batara Bayu. Sehingga kalau ada yang berani mengusiknya maka akan berhadapan langsung dengan Ki Poleng dan Nyai Poleng yang berada di Bukit Sorogeduk. Nah, ini sekarang kalau ada yang mau mencoba silahkan loh, tapi tanggung jawab bukan saya loh ya. Gitu. Itu Mbak, ayo lanjut. Oke, slide ke-31, ayam jago inilah yang nantinya akan mengikuti Sang Kartasura. Dan ini yang akan jadi kekuatannya, karena ayam ini hanyalah tanda untuk Sang Nagasari di mana pada saat waktu yang tepat untuk menunjukkan di mana keberadaan 3 kerajaan besar yang sebenarnya. Ya kalau ngerti bisa menggunakan itu secara tepat ya, karena dia bisa dari penunjuk arah gitu loh sebenarnya. Tapi kalau ngerti cara menggunakannya ya, kalau ngerti cara kontaknya dengan si jagonya itu dan diizinkan sama Kiai Poleng sama Nyai Polengnya, gitu. Lanjut Pak. Oke, slide ke-32, sementara itu Sang Hyang Batara Bayu juga mengamati dengan seksama keberadaan Medang Kamulyan, agar tidak terjadi salah terima dengan Sang Kartasura dari kayangan Pangluwung. Pangluwung itu kayangannya Bathara Bayu. Mungkin kata-katanya udah tepat, tapi nggak perlu dibahas. Lanjut aja Mbak. Oke, slide ke-33, untuk bisa menguasai gerakan alam, maka Sang Hyang Batara Wisnu juga sering memberi petunjuk. Apalagi karena rajanya bangsa Kajiman, Sang Prabu Lindu Potapati yang bisa membuat tanah bergerak, berada dalam kekuasaan Sang Hyang Batara Wisnu. Itu mestinya harusnya ada di Gua Lindu ya, tapi ada di bawah nggak ada. Ya udah, itu setahu berdasarkan babat menyan kita ya, itu kan ada di Nusa Kambangan di daerah Gua Lindu. Itu tapi ya kalau orang bisa ngelihatnya tempatnya seperti apa. Tapi kalau enggak ya hanya bisa ngeliat gua saja. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-34, sementara itu pusaka senjata cakra juga dititipkan ke Sang Mahaprabu Batara Ikling agar tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang. Cakra itu ada banyak di tiap zaman kan berganti-ganti ya. Kadang ada pakai nama Cakrawinoto, Cakrabrasporo dan sebagainya. Nah, saat ini yang akan diberikan kan yang namanya Cakrabrasporo, Cakrotibosworo. Jadi hati-hati kalau ngomong sama orang yang punya Cakrotibosworo, itu artinya kalau salah bicara bisa jadi kelihatan bahwa maksudnya mau ngakalin atau mau nipu, malah kelihatan kalau dia ngaku ngaku sendiri gitu. Ngaku maling itu bisa terjadi itu Mbak, kalau ketemu dengan orang yang punya Cakrobaswara. Jadi bahkan dia bisa mempengaruhi orang, bahkan hanya dengan lihat televisi aja. Kalau orang ngomong macam-macam, kalau dia ngelihat pas waktu itu ngelihat dan itu siarannya live, itu bisa ngaku di depan umum tanpa dia sadar loh. Dan ternyata banyak kan kalau Mbak ngeliatin waktu itu. Iya. Ada beberapa pejabat negara yang tiba-tiba bicara tanpa sadar bahwa ngaku loh. Nah, itu berarti dia sudah ada, kesimpulannya gitu kan. Jadi di Kartosuro ini sudah ada. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-35. Sekar Wijaya Kusuma juga dititipkan ke Prabu Lindu Potapati agar besok bila Sang Kartasura salah bertindak dan mengakibatkan korban jiwa, maka bisa menghidupkannya kembali agar tidak bersalah terhadap alam raya. Nah, itu dalam cerita babat menyan kita loh ya, orang bisa dihidupkan lagi. Karena kalau dalam kondisi normal kan manusia di zaman sekarang menganggap bahwa itu nggak mungkin kan, tapi kalau bagi dia mungkin gitu. Di babat menyan kita mungkin, tapi yang bisa melakukan dia, bukan semua orang yang nggak pegang Wijaya Kusumo. Dan Wijaya Kusumo itu yang dititipkan ke Prabu Lindu Potapati ya, jadi bukan Wijaya Kusumo sembarangan, karena itu nggak banyak Wijaya Kusumo yang ya juga bukan nggak banyak, memang cuma satu yang dari Bathara Wisnu. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-36, sementara itu Kumara dari Mpu Sombro juga meminta agar meminimalisir sekali menggunakan Sekar Wijaya Kusuma.
Hal itu disampaikan pada saat akan mengambil pusaka buatan beliau yang berbentuk seperti paku yang bernama Sang Pleret di daerah Kediri yang sekarang berada di Jawa Timur. Pusaka tersebut bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal di sana, sehingga Sang Pleret bisa diminta dari pihak yang waktu itu memiliki, tapi tidak tahu kalau itu adalah Sang Pleret. Jadi kan pada saat Amangkurat Emas dulu eh, perang ke timur, jadi kan dia Sampyoh ya. Jadi Sampyoh itu apa ya? Bahasa Indonesia itu sama-sama meninggal gitu ya. Nah, ciri-ciri Pleret yang betul itu kan dari besi Towo, terus besi Towo itu warnanya kelabu, jadi bukan hitam, bukan porosani. Bentuknya segi empat kayak piramid gitu. Segi empat bagian bawah memanjang kira-kira ya hampir segini gitu. Dulu sama PB1 kan pernah dipakai untuk nusuk Kapten Tek. Waktu itu Kapten Tek kan pakai baju besi sehingga ujung bagian atasnya rompal terus kemudian gosong. Kemudian sama busuk Kologati sempat ditajemin lagi sehingga bentuknya jadi gini terus lanjut lagi ke atas. Ujung bagian atasnya agak gosong gitu kan. Dan lebih pendek sekarang nggak kayak yang dulu gitu. Tapi kekuatannya tetap sama. Jadi dia pegang itu harusnya Mbak. Cuman masalahnya kan sekarang itu ada di mana yang namanya. Ya, bentuknya mirip paku sih, makanya kalau yang pegang dulunya harusnya Paku Buwono kan. Bentuknya memang persis banget sama paku. Dan itu pusaka Jawa Barat ya, karena Bu Sombro itu kan orang Jawa Barat, bukan orang Jawa Tengah. Moga-moga nggak ada yang jelas. Lanjut Mbak. Udah bingung. Bingung sih Mas, benar. Slide ke-37, sementara Aji Bolosrewu juga ditinggalkan di suatu daerah bernama Sewon. Saat ini dalam kondisi disirep Begananda, sehingga dalam posisi tertidur dan di kemayan agar tidak terlihat. Ya kalau terlihat takut semua kali Mbak, antara badan, kepala sama ini gede banget kan itu. Jadi kalau sampai bisa kelihatan ya mungkin orang minggir dari wilayah itu. Pada daerah itu kan daerah yang ramai kan. Dekat tempat kuliahnya Mbak ya kalau nggak salah dulu. Kayaknya itu Ya, bukan salah Mas, bener banget. maka ada daerah namanya Ireng-Ireng gitu kayak Mbak. Oh ya ini di belakangnya deh. Jadi lanjut dulu aja Mbak. Oke, slide ke-38, karena wajah Sang Bolosrewu yang sangat menyeramkan, maka kadang kalau tidak sengaja terlihat kepalanya akan sangat menakutkan. Maka daerah tersebut dinamakan Druwo, karena bentuk wajah yang menakutkan. Ini karena serem aja sih orang nganggapnya kalau serem tuh gendruwo gitu kan mau dinamakan gendruwo, tapi bukan nggak mirip gendruwo itu. Ya bentuknya lucu begitu sih sebenarnya, tapi ya lebih banget gitu. Ya tapi posisinya kan tertidur Mbak. Makanya di daerah sana kan ada daerah namanya Ireng-Ireng, karena memang Bolosrewu kan hitam kan badannya. Dan sebagainya lah udah. Kalau dijelasin lebih banyak, kayaknya juga nggak ada gunanya. Lanjut Mbak. Slide ke-39, selain bentuk kepalanya, kadang anggota badannya juga terlihat tanpa sengaja meskipun sudah dikemayan. Karena hitam legam warna kulit Bolosrewu, maka daerah itu dinamakan Ireng-Ireng. Lanjut, kan udah ternyata aku kebablasan tadi. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-40, sementara itu Sang Retopeksi Jolodoro atau Garuda Yaksa disembunyikan di daerah dekat Telawah. Namun tidak akan mudah dilihat karena ada dalam lingkup daerah tertutup yang hanya bisa dilihat dengan mata satu. Itu kurang N. Jadi harusnya Retnopeksi Jolodoro Mbak. Retnopeksi Jolodoro harusnya. Oh, Itu kalau yang dilihat patung gedenya itu akan kelihatan kalau dilihat dari Google Earth sebenarnya lebih kelihatan. Tapi kaget pasti nanti kalau ngelihat ukurannya kan gede banget. Lanjut Mbak. slide ke-41, kuda sembrani diberikan kepada putri bungsu dari Sang Mapanji, Sri Aji Joyoboyo, dan saat ini berada di Keraton Atlantis. Tapi itu kadang sering lepas, maka saya sempat kelihatan di ini ya terbang antara Bukit Tukung, Gunung Tukung,
Waduk Malahayu dengan jadi Brebes apa tidak salah ya. Sekitar sana sering banget muncul itu, banyak orang yang lihat, cuman masalahnya biasanya begitu melihat itu sayangnya tidak sempat mengabadikan, tapi banyak yang lihat. Tapi yang sempat terabadikan paling tidak kan waktu pas di atas KPU itu kan banyak yang lihat itu. Ayo Mbak. Oke, slide ke-42. Namun, sang sembrani juga kadang dilepas di antara Waduk Malahayu, Bukit Ares sampai ke Gunung Tukung di daerah Banyumasan. Keduluan ya Mbak ya. Ini lanjut aja Enggak Mbak. apa-apa, Mas. Slide ke-43, sementara Sang Hyang Batara Wisnu juga mengawasi dengan seksama dari kayangan Untoro Segara. Segoro. Segara, sorry. Ya, lanjut aja itu nama kayangannya beliau, lanjut aja Mbak. Oke. Slide ke-44, Sang Hyang Batara Brahma juga berkepentingan memberi petunjuk, mengingat zat salah atau kama dari Sang Hyang Batara Guru yang disembunyikan oleh Sang Hyang Batara Durga mulai ditemukan oleh banyak orang dan akan dijadikan pemusnah kehidupan. Itu ada dalam Surat Mandalogiri ya. Kalau bisa nemu Surat Mandalogiri yang asli pasti akan ada cerita itu gitu. Tuh, tapi ya monggo dicari sendiri aja. Jadi nggak perlu saya ceritain. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-45. Untuk kekuatan agar bisa meluluhkan semua senjata yang bisa dijadikan pemusnah massal, maka Sang Hyang Batara Brahma juga memberikan aji Kumbolo Geni. Kayaknya ini melumpuhkan deh, Mas, melumpuhkan semua senjata. Terus, Iya. tapi sebelum Sang Kartasura mengetahui jati dirinya, maka aji Kumbolo Geni disembunyikan di suatu tempat yang dijaga oleh angsa yang menjadi titisan dari Sang Hyang Batara Brahma. Bukan titisan Mbak, titihan. Titihan itu kendaraan. Oh, titihan. Kalau Bedara Wisnu kan Ratna Peksi Jolodoro atau Garuda Yaksa itu ya kendaraannya. Kalau Bedara Bromo itu kan angsa memang wujud kendaraannya. Gitu. Makanya kan kalau orang zaman dulu itu kalau pasang sok bakal itu kan pasti ada ndok blengkernya, harus ndok blengker banyak kan Mbak, atau ndok blengker angsa itu. Karena untuk nampani Teluh Brojo kan. Gitu. Tapi nggak perlu dijelasin karena kita bukan dukun Mbak. Lanjut Mbak. Oke. Masih dukun 5. Slide ke Maksudnya semuanya semangat jangan ini, Mbak. berapa sih? 46. 46 kan, yuk. 46. 46. Semangat, Mbak. Oke, slide ke-46, maka panasnya Sang Kumbolo Geni di daerah Siangsa tidak akan bisa dirasakan oleh masyarakat yang berada di dekat wilayah tersebut. Maka daerah itu lalu dinamakan Siangsana karena dari kata Siangsana, akhiran na berarti sasana atau tempat, maka Siangsana berarti tempat Sang Angsa, titihannya Sang Hyang Batara Brahma. Itu pasti nggak jauh dari bekas Keraton Mataram itu Mbak. Mataramnya Panembahan Senopati itu harusnya loh. Harusnya. Karena kan beliau Bromo. Untuk versi kita ya. Tapi kalau orang lain yang nggak tahu. Ayo Mbak. Oke, slide ke-47. Selain itu, si angsa inilah nantinya yang akan memberikan petunjuk kepada Sungai Brantas yang sebenarnya, serta bagaimana cara membukanya. Ya, karena dia bisa jalurnya kan masih tahu itu. Sehingga dia ngerti menuju ke sananya gimana. Karena kan angsa itu selalu di atas air. Sehingga dia ngerti jalur air yang menuju ke Brantas yang asli dari mana. Makanya kalau bisa nemukan si angsa yang Bedara Bromo pasti ngerti di mana Sungai Brantas yang disembunyikan. Lanjut, Mbak. Slide ke-48, Sang Hyang Batara Brahma juga mengawasi dari kayangan Arga Dahono yang kadang juga disebut dengan kayangan Dersilo Geni. Ya. Oke, lanjut aja, Mbak. Slide ke-49, sementara itu untuk memperbaiki sikap dari Sang Kartasura yang terlewat kaku, Sang Hyang Batara Kamajaya dan Sang Hyang Batari Ratih juga ikut memberi petunjuk dan memberi tanda berupa bulan yang purnamanya menjadi 3 hari. Itu yang bisa dilihat orang, tapi yang langsung oleh beliau kepada dia sendiri pasti banyak ya. Cuman di sini memang kalau dikatakan kaku lewat kaku, Mbak. Dan
Dan hal yang paling utama adalah nggak sabaran. Jadi tidak nyambung dengan orang katanya harus sabar, itu enggak. Kalau bagi dia kesabaran adalah awal suatu malapetaka katanya. Nggak salah gitu. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-50, purnama yang berlangsung 3 hari untuk mengingatkan keberadaan 3 kerajaan besar yang pasti akan mendukung kemunculan Sang Kartasura. Juga untuk mengingatkan apa dan siapa yang menunggu di sana. Ya salah satu desa wetan kalinya itu kan sudah pernah difoto sama Bopo Aryo Mbak. Oh ya, bener. Waduh, kan nama Loh, iya Bopo loh Agung nyatanya. juga. Tetapi kan yang foto Bopo Aryo. Yang nunjukin kan Bopo Agung. Guys, pokoknya ya, kenyataannya yang punya fotonya Bopo Aryo gitu. Ya lihat Mbak. Ayo lanjut. Oke, slide ke-51, Sang Aji Asmorodahono juga dititipkan ke Danghyang Ambar Ketawang, agar nantinya jika bicara bisa didengar oleh orang banyak. Meskipun selalu dicari-cari kesalahannya, tapi tetap tidak bisa ditemukan kesalahannya. Ya itu nanti kan. Jadi dia para punya Aji Asmorodahono, maka kalau bicara orang pasti dengerin gitu ya. Dan orang nggak suka pun ya tetap dengerin gitu. Sampai kadang-kadang lupa kalau mau nyari salahnya di mana karena terlalu dengerin. Coba lihat ya nanti seperti apa sih orangnya. Penasaran ya Mbak ya, aku juga Ya lanjut Mbak. Slide ke-52. Selain itu, Sang Hyang Bathari Rati juga yang memberikan pertanda akan pernah adanya tragedi Loro Blonyo. Maka bukan dikatakan Loro Blonyo, tapi Loro Blonyo. Gimana sih Mas ini? Ya begitulah. Karena loro itu berarti sakit kan. Lanjut aja Mbak. Oke, slide ke-53. Sejak saat itu juga angka 2 perlambang Loro Blonyo disebut Loro bukan 2 yang berarti kejadian yang menyakitkan atau loro di masa lalu. Ya. Tapi salah ucap jadi loro. Ya, benar-benar. Lanjut Mbak. Ya, lanjut Mbak. Slide ke-54, maka kayangan cakra kembang akan terlihat sangat terang. Karena Sang Hyang Bathara Kamajaya dan Sang Hyang Bathari Rati mengawasi Sang Kartasura dengan seksama. Nggak tahu kapan itu kira-kira. Tapi yang jelas beberapa saat ini kalau diamatin memang terang sih kayaknya Mbak ya. Lanjut Mbak. Slide ke-55, salah satu keraton yang ada di selatan Jawa juga ditutupi oleh Sang Hyang Bathara Baruna. Ditutupi dari mata dan logika manusia agar terlihat seperti samudera lepas yang normal. Tapi seperti apapun, itu kalau kitanya jeli pasti akan kelihatan sih bahwa itu nggak normal gitu. Walaupun secara logika apapun, pasti akan kelihatan. Ini aneh gitu kalau nggak ya. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-56, karena pola penutupan yang sangat kuat oleh Sang Hyang Bathara Baruna, maka sejak saat itu pola air yang menutupi keraton Atlantis digambarkan sebagai pohon beringin. Bukan hanya pohon beringin sih ya. Mungkin air mancur juga menggambarkan itu juga kan. Gitu. Tapi air mancur yang apa ya? Yang menutup keseluruhan gitu. Bukan hanya yang seperti yang kita lihat saat ini. Ya, mungkin anggap aja begitulah. Itu lanjut aja Mbak. Slide ke-57, namun bagi yang jeli seharusnya pohon beringin bentuknya tidak membulat, kecuali kalau dibentuk. Jadi pohon beringin seharusnya berbentuk seperti gambar ini. Ya karena pohon beringin harus memang bentuknya nggak begitu, nggak bulat. Makanya kalau dilambangkan pohon beringin bentuknya bulat itu lebih cocoknya adalah itu air mancur yang sangat air yang disedot dari tengah terus dilepas gitu. Jadi membentuk kayak kubah gitu yang nutupin. Harusnya begitu. Jadi seharusnya itu bukan lambang pohon beringin, tapi kalau dianggap lambang pohon beringin itu hak masing-masing orang. Lanjut Mbak. Slide ke-58, bentuk pola penutupan keraton Atlantis atas seizin Sang Hyang Bathara Baruna akan terlihat seperti ini, maka gambaran yang jelas mirip berupa pohon beringin. Bagus ya gambarnya ya. Nggak usah dikomentari deh Mbak, lanjut aja. Oke, slide ke-59, sehingga pola penutupan yang seperti ini kalau dari kejauhan nampak seperti lapisan abu-abu yang terlihat di batas cakrawala Samudra Selatan.
Itu udah sering dibahas, jadi kayak nggak bisa dibicarakan. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-60. Atas persetujuan dari Sang Hyang Bathara Baruna dan Sang Hyang Wening, maka keraton Atlantis menjadi tidak mudah terlihat. Dari garis batas terluar dari keraton Atlantis hanya akan terlihat seperti lapisan berwarna abu-abu di batas cakrawala Samudra Selatan. Dan lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat dan kita ukur sudut elevasinya itu pasti naik, bukan sejajar atau turun. Dan itu aneh sih sebenarnya kalau ngelihat lautan kok di ujung sebelah sana bukannya ke bawah tapi malah ke atas. Walaupun ke atasnya nggak terlalu banget gitu, tapi kelihatan ke atas sih, bukan ke bawah. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-61. Untuk menggambarkan keberadaan Atlantis dengan sangat jelas, maka sandi keberadaan ringin kurung digambarkanlah alun-alun utara dan alun-alun selatan. Ya ada daerah yang tertutup, daerah tertutup maksudnya kan. Ada daerah yang berupa seperti beringin, yang tertutup seperti beringin, yang tertutup yang tidak boleh dilihat orang. Jadi orang akan kalau mendekati ke lokasi itu hanya bisa lewat di pinggirnya atau mendekati tapi tidak bisa masuk ke lokasinya gitu kan, maksudnya itu sebenarnya. Lanjut, Pak. Slide ke-62. Keberadaan ringin kurung tersebut untuk menggambarkan bahwa keraton baik dari depan dan dari belakang ada dalam lindungan keraton Atlantis. Ya, tapi bukan berarti ada keraton yang di Laut Utara loh ya. Lanjut, Pak. Oke, slide ke-63. Ringin kurung yang berjumlah 4 juga menunjukkan perlindungan akan dilakukan terhadap 4 penjuru mata angin. Jadi bukan karena Atlantis ada 4 keraton, tapi lebih merupakan janji akan melindungi di 4 penjuru mata angin. Sebenarnya orang mesti harusnya mulai bertanya ya, kenapa namanya kok mata angin gitu loh. Kalau arah itu kan harusnya yang bisa dipakai menunjukkan arah itu misalkan bintang, itu misalkan bintang Polaris itu jelas itu sebagai standar arah utara gitu kan. Itu angin gitu loh. Harusnya dipertanyakan tuh kenapa kok namanya mata angin bukan mata bintang gitu. Atau matahari atau mata apa gitu. Atau apalah yang penting tapi angin emang angin bisa dijadikan patokan arah gitu kan. Harusnya ada orang yang curiga dengan pemaknaan nama itu gitu. Tapi sayangnya yang curiga cuma orang-orang Atlantis series doang ya, Mbak ya. Lanjut, Pak. Slide ke-64. Dikatakan ringin kurung karena setiap pohon beringin dibatasi pagar yang membuat tidak semua orang bisa memasuki area pohon beringin. Hal ini untuk menggambarkan bahwa keraton Atlantis tidak akan mudah dimasuki oleh sembarang orang. Hanya yang berhak dan mendapatkan izin saja yang bisa masuk ke area keraton. Sehingga gambaran ini menunjukkan bahwa Atlantis tidak tenggelam atau masih ada. Ya kalau ada yang mengatakan Atlantis tenggelam itu haknya mereka ya. Tapi kan kita berarti kan malah enak toh Mbak menelitinya lebih gampang karena orang udah nggak mencari, jadi kita sendiri yang mencari gitu. Jadi kalau kita diizinkan ke sana kan itu keberuntungan kita gitu loh. Minimal salah satu bagian dari Lemurian yang pernah difoto oleh Bopo Aryo itu sudah mau menunjukkan diri gitu loh paling tidak, dan Bapak Aryo berhasil memfoto dengan kamera yang sederhana bukan dengan kamera yang bagus gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-65. Jalan di antara kedua ringin kurung juga menunjukkan keberadaan Sang Nagasari yang bisa membuka jalan agar alun-alun atau ombak bisa terbelah untuk akses menuju Atlantis. Jalan ini hanya akan digelar oleh Sang Nagasari jika ada yang memang dikehendaki berjalan menuju keraton Atlantis. Kalau kenal Nagasarinya loh. Kalau nggak kenal ya nggak mungkin. Tapi kalau cuman merasa kenal ya nggak bisa juga ya. Karena di sini benar-benar harus kenal. Gitu masalahnya. Yang ada malah masuk laut, bukan bisa jalan di atasnya si Nogosari. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-66. Keberadaan Sang Nogosari atau Olor juga digambarkan di Keraton Taman Sari untuk memberikan gambaran agar Sang Kartasura dapat mengingat tata cara masuk ke Keraton Atlantis. Maka beberapa kode ditinggalkan di banyak lokasi yang tidak akan mudah terbaca oleh yang berpegang pada pola pikir barat. Pokoknya kalau mikirnya masih pakai cara filsafat,
dijamin tidak akan bisa nemu maksudnya apa. Jadi benar-benar harus mikir menggunakan pola nenek moyang kita dulu gitu. Jadi bukan menggunakan pola filsafat. Terus nyasare kalau pakai filsafat dijamin. Nah sekarang kalau Mbak pengen nyasar silahkan pakai filsafat Mbak. Monggo dilanjut. Oke, slide ke-67, keberadaan sumur Gumuling juga sebagai pertanda bahwa dulu pernah ada kejadian. Kejadian yang menyebabkan ditutupnya peradaban besar terhadap peradaban kekinian yang merasa sudah lebih maju dari peradaban yang lalu. Ya, karena pernah ada orang minta air sampai balik sumur gitu kan katanya loh. Lanjut Mbak. Slide ke-68, agar Sang Kartasura lebih paham, maka juga diadakan daerah bernama Segoroyoso atau Samudra Buatan yang berada di dekat Taman Sari. Taman milik para dewi yang bernama Sari yang terpusat di selatan Jawa. Nggak tahu apakah sekarang udah berubah dari nama Segaran. Segaran kan berarti kan segoro palsu ya, Segaran. Tapi untungnya di daerah dekat timur kiri ya kalau nggak salah masih ada nama Segoroyoso ya Mbak ya. Kalau nggak salah. Dan sandi-sandi itu hanya bisa dibaca oleh orang yang ngerti gitu. Karena kalau menggunakan cara mikir yang berbeda emang nggak akan bisa sih. Itu hebatnya nenek moyang kita, nutupinya pintar padahal jelas gitu ya. Kelihatan di depan mata tapi nggak terlihat jadinya gitu. Padahal terlihat. Lanjut Mbak. Slide ke-69, meskipun Segoroyoso saat ini seperti daerah tidak berair, namun itu adalah penggambaran yang sangat jelas bahwa ada samudra buatan di selatan Jawa. Dan di situ ada tata cara masuk gitu loh, ada tata cara masuknya ke sana dan ya itu kalau tahu dan itu Bapak Arya mungkin tahu kali caranya. Waduh, yang ahli itu Bapak Agung. Aku nggak tahu apa-apa. Kalau Ya, Bapak lanjut. Arya bisa, ini di komen ada yang pengen ikut soalnya. Semoga nanti saya diizinkan, minta dikenalin. Ini Oke, apa Mbok Vicky ternyata? bukan ya? Itu aku baca di itu komen. Jatuh ya Mbak. Ini HP-nya melunjak. Nggak boleh menolak Mbak. Oke. Slide ke-70, dan juga sudah jelas bahwa dari garis cakrawala seharusnya warna abu-abu terlihat sejajar. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya ringin kurung juga sama tingginya, maka jika tingginya tidak sama, akan terlihat tidak sesuai dengan gambaran di batas cakrawala samudra. Ya itu nggak tahu artinya apa ya. Harusnya begitu, tapi kalau tidak sama ya berarti buh itu artinya biar. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-71, karena memang sudah ada dalam jangka bahwa besok akan ada Aldoko mengamuk menyeruduk pohon beringin yang akan menjebol sampai ke akar-akarnya. Hal ini harus diartikan sendiri dan semua orang berhak mengartikannya. Namun, jika ditelusuri menggunakan pola pikir filsafat, pasti tidak akan ketemu apa maksudnya. Ya, lanjut aja Mbak. Slide ke-72, gambaran ringin roboh bukan gambaran permusuhan antara Aldaka dan Keraton Atlantis, tapi lebih pada kode keras dari alam raya yang harus dicari, tanpa melibatkan pola logika barat apalagi filsafat. Ya karena selama ini yang membuat jauh itu sih, yang membuat jauh dari logika zaman dulu itu. Tapi kalau banyak orang mencoba mempelajari dengan menggunakan itu ya coba aja kalau bisa nyampe. Lanjut aja Mbak. Slide ke-73, Sang Hyang Batara Surya yang bertugas mengatur putaran waktu, menjaga agar terang dan gelap bisa datang bergantian, sehingga hitungan waktu akan menjadi lebih jelas. Ya, lanjut Mbak. Belum layak Slide dibahas. ke-74, selain menjaga putaran waktu, Sang Hyang Batara Surya juga memberikan pertanda agar zaman berjalan sesuai dengan kehendak dari Sang Hyang Toto Winanci. Hal ini sudah dijabarkan oleh Sang Hyang Batara Panyarian, serta ditulis ulang dengan cukup teliti oleh Sang Mahaprabu Sri Aji Joyoboyo. Ya ada dalam tulisannya Serat Jongko Joyoboyo, cuman masalahnya bisa nemu yang asli apa enggak, itu aja. Lanjut Mbak.
Slide ke-75, sehingga setiap gerakan aneh dari kayangan Eka Cakra pasti akan langsung berpengaruh terhadap kehidupan di arca pada yang ada di peradaban kita, tapi tidak akan berpengaruh terhadap 3 peradaban besar. Ya, iya, karena mereka ngerti bagaimana harmonisasi dengan alam, sehingga bencana itu tidak akan mencapai ke wilayah mereka. Menjauh dari wilayah mereka, iya gitu. Karena mereka masih menggunakan tata cara di mana alam itu bisa dikendalikan, bukan bukan alam yang tidak terkendali ya di mereka. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-76, selain memberi tanda kayangan Eka Cakra, juga yang akan menyeleksi apa dan siapa saja yang boleh mendekati ke arca pada. Maka semua benda langit yang akan menuju bumi diharuskan sowan dulu mendekat ke gerbang kayangan Eka Cakra. Jadi artinya kan jangan takut ada meteor menghantam bumi gitu kan, atau asteroid menghantam bumi. Don't worry gitu, judulnya itu kan. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-77, maka sebelum Wahyu Ero Cokro turun, Sang Wahyu Ero Cokro harus mendapat izin dulu dari Sang Hyang Batara Surya, agar semuanya sesuai dengan aturan waktu dari Sang Hyang Toto Winanci. Dan jika masih berdasarkan pada logika barat, maka kayangan Eka Cakra akan menjadi sangat susah diamati, meski menggunakan peralatan termaju dan tercanggih sekalipun. Jadi si Ero Cokro itu memang pada saat akan turun, walaupun sebenarnya kalau secara tataran di atasnya Bathara Surya, tapi dia tetap menghormati hierarki yang sedang bertugas, toh, Mbak. Jadi dia tetap minta izin, walaupun sebenarnya bisa aja tanpa minta izin. Tapi ya dia hormat dengan hierarki, walaupun dia di atasnya Bathara Surya. Lanjut, Mbak. Slide ke-78, bahkan kekuatan dari Sang Hyang Batara Surya juga digunakan untuk membelokkan kecurigaan manusia di peradaban kekinian dengan sinar yang indah. Ya, supaya orang nggak curiga dengan beberapa wilayah tertentu sih, supaya yang diteliti bukan wilayah yang seharusnya mereka teliti, hanya membelokkan pikiran orang yang punya peralatan dan punya biaya dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-79. Sinar yang indah tersebut tidak berada di atas Atlantis, agar pusat penelitian manusia di zaman kekinian menuju atau terpusat di daerah yang memang disediakan ada dan tidak berpenghuni. Jadi digeser, arah kecurigaan orang digeser ke satu wilayah yang seharusnya di sana tidak diteliti, juga nggak ada apa-apanya gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-80. Maka disengaja oleh Sang Hyang Batara Surya agar ada daerah yang tidak terkena sinar matahari yang cukup, sehingga menjadi daerah yang sangat dingin dan tidak berpenghuni, dan menjadi daerah yang aneh yang kemudian mengundang kecurigaan banyak orang untuk menelitinya, sehingga Atlantis tidak terlacak keberadaannya. Karena kan kalau kita melihat jarak antara bumi dan matahari itu, seharusnya kan kalau ditambah dengan setengah bumi lagi, kalau misalkan ini bulat gitu, kan harusnya kalau di sini terkena sinar yang kuat, harusnya di daerah sini juga masih terkena sinar yang kuat ya, karena matahari yang gede banget gitu. Iya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada daerah yang ekstrem perbedaan suhunya, saja ini matahari kepiye gitu kan. Itu loh. Jadi ini pinternya Bathara Surya untuk supaya orang kecurigaan orang itu tidak menuju ke suatu wilayah yang harusnya mereka curigai. Gitu. Ya cuman kita yang kurang kerjaan, Mbak. Jadi kita yang curiga. Akhirnya. Oke, slide ke-81. Kemudian diadakanlah dua wilayah yang disediakan bagi yang ingin tahu lebih banyak, dan semua decoy atau pengalihan perhatian disediakan di sana agar seolah-olah ada temuan baru di tempat itu. Tujuannya adalah agar semua peradaban besar yang sebenarnya tidak terlacak. Ya, jadi kesibukan orang diarahkan ke tempat yang tidak sebenarnya harus mereka teliti gitu, sehingga mereka akan berdebat sendiri tentang wilayah-wilayah itu, yang sehingga malah wilayah yang harusnya mereka curigai nggak mereka pikirin. Bener tau Dewa itu? Lanjut, Mbak. Ya. Slide ke-82, maka agar lebih menarik disediakan juga makhluk lucu di belahan selatan. Ya biar menelitinya lebih bingung lagi, kok itu bisa hidup, makanannya apa, cukup enggak kalorinya untuk
menghadapi temperatur se ekstrim itu dan bagaimana dengan anaknya dan sebagainya gitu kan. Itu hanya untuk supaya orang tidak berpikir ke wilayah lain gitu Mbak. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-83, sementara jenis hewan yang berbeda juga disediakan di belahan utara, agar penelitian tidak menjangkau ke peradaban besar yang tempatnya sangat jauh dari kedua tempat tersebut. Itu sih nggak perlu dijelasin lagi, lanjut aja Mbak. Oke, slide ke-84, agar aturan waktu bisa berjalan dengan benar, maka Sang Hyang Bathara Surya juga diawasi oleh para Bathara dalam formasi Pangider-ider Jagat. Itu ada, nggak perlu dijelasin deh, lanjut aja Mbak. Slide ke-85. Namun entah mulai kapan terdapat perbedaan nama-nama dalam Pangider-ider Jagat yang ada di Babat Menyan dengan yang digambarkan oleh banyak orang zaman sekarang. Ya, karena Pangider-ider Jagat versi kita tuh beda banget dengan yang ada di umum orang tunjukkan gitu loh. Ya nggak tahu yang benar siapa, tapi kalau bagi kita yang benar ya kita, bagi orang lain yang benar ya mungkin mereka gitu. Tapi ekstrim sih perbedaannya sangat-sangat jauh. Sangat-sangat berbeda sekali dengan apa yang kita terima. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-86. Para Kumara Luhur yang merupakan titisan dari Hastabrata dan Pangider-ider Jagat yang akan selalu secara bergantian mengamankan Sang Kartosuro, juga memperingatkan serta memberi petunjuk sesuai urutan sang waktu. Jadi nggak bisa ditergesa-gesa, nggak bisa diburu-buru. Walaupun dipancing seperti apapun ya nggak bisa, karena memang dia harus ngikutin pola waktu dan ketika waktunya belum tepat ya apapun yang harusnya dia miliki belum diberikan karena nanti nggak duluin waktu. Ingat Mbak? Slide ke-87, karena dijaga oleh 40 Kumara Luhur, maka banyak kejadian yang tidak terduga yang selalu mengarahkan agar apa yang dilakukan Sang Kartasura menjadi benar. Ya walaupun banyak orang mengatakan itu salah, tiba-tiba jadi benar aja apa yang dilakukan gitu. Jadi ketika dia dikritik salah, ya malah yang kritik itu yang celaka biasanya. Gitu Mbak, lanjut Mbak. Slide ke-88, selain menjaga ke-40 Kumara Luhur tersebut juga akan menutupi Sang Kartasura jika belum saatnya muncul. Karena ke-40 Kumara Luhur tersebut sangat ahli dalam urusan strategi, maka pola penyembunyiannya juga tidak akan mudah dilacak. Ahli strategi semua ya, jadi jangan dipikir yang namanya raja-raja zaman dulu itu cuma hanya bisa memerintah tanpa bisa mikir panjang ya. Dia itu sangat bisa memikir panjang, bahkan tahu keadaan yang ke depan gitu. Jadi memang ya apapun yang beliau lakukan itu tidak akan bisa diprediksi dengan gampang sih. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-89, dalam menjaga Sang Kartasura, ke-40 Kumara Luhur melakukannya bergantian. Tapi di setiap waktu selalu berjumlah 40, tidak kurang dan tidak lebih, tapi selalu berganti Kumara Luhur yang bertugas. Jadi 40 itu ganti-gantian. Kayak shift gitu ya, petugas shift. Gitu. Tapi itu dari yang ngatur kan dari kayangan, jadi bukan orang yang ngatur. Tapi yang dijaga orang. Lanjut, Mbak. Slide ke-90. Setiap Kumara Luhur yang bertugas kadang juga akan menggunakan raga dari Sang Piningit agar kalau terpaksa diperlukan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia normal. Karena memang sebelum kekuatannya dikembalikan semua kan memang ini ya, supaya tidak mendahului keadaan. Tapi kalau situasinya darurat ya beliau langsung turun tangan. Dan raga yang digunakan ya raga yang dijaga supaya dia bisa aman. Gitu lanjut, Mbak. Slide ke-91, ke-40 Kumara Luhur itu dengan sangat setia menjaga dan mengarahkan Sang Tunjung Seto. Karena keberadaan Sang Hyang Bathari Maharani yang menghendaki agar Sang Tunjung Seto selalu aman. Karena merupakan palenggahan beliau. Maka tidak mungkin yang namanya para Kumara Luhur itu bisa diatur kecuali kalau ada sesuatu yang lebih tinggi yang menghendaki itu kan. Sesuatu yang lebih tinggi itu adalah Sang Hyang Maharani yang bahkan itu di atasnya Bathara Ismaya. Lanjut, Pak.
Slide ke-92. Dari kayangan yang mirip bentuknya dengan cempaka kudup atau cempaka yang masih kuncup, Sang Hyang Bathari Maharani selalu mengawasi setiap perkembangan Sang Tunjung Seto. Cuma nama kayangannya kita tidak bisa mengungkap di sini ya, karena ya memang tidak tepat kalau diutarakan di kondisi online seperti ini. Lanjut, Mbak. Slide ke-93, maka lambang cempaka kudup sebagai lambang keberadaan Sang Hyang Bathari Maharani semenjak saat itu digambarkan di atas kuluk yang biasanya dipakai dalam acara jumenengan raja. Mungkin nanti detailnya Sang Hyang Maharani mungkin 2 episode lagi kali ya. Satu episode, 2 episode lagi. Kira-kira di 85. Lanjut, Mbak. Slide ke-94, keberadaan cempaka kudup ini juga untuk mengingatkan karena di banyak serat kuno justru kayangan beliau dan sosok beliau ini yang hilang dalam ajaran leluhur yang ada saat ini. Ya, satu nama itu yang hilang sih. Itu kan bukan hanya satu nama itu aja sih, tapi nama kayangan ini benar-benar nggak tahu kenapa kok tiba-tiba menghilang dari semua babat cerita ya. Tapi kalau misalkan bisa mendapat petunjuk pasti akan ngerti kalau ada satu kayangan yang tidak disebutkan, yaitu itu yang akan membawa perubahan ke Kolosubo. Lanjut, Mbak. Slide ke-95, meskipun hilang dalam tradisi di negara ini, namun mitos Sang Hyang Bathari Maharani dalam penamaan yang lain tetap tidak bisa dihilangkan di belahan bumi yang lain. Ya, lanjut aja, Mbak. Slide ke-96, meskipun di belahan bumi yang lain tinggal berupa dongeng, tapi wujud beliau masih diceritakan sampai hari ini meski dengan nama yang lain. Ya, namanya beda. Tapi penggambarannya hampir-hampir benar. Tapi sayapnya yang agak beda sih. Harusnya kan sayapnya kayak kupu-kupu tapi warnanya kuning. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-97, keberadaan Sang Hyang Bathara Antiga juga masih jelas digambarkan di sana. Sesuai dengan pakem di Jawa bahwa wujud dari Sang Hyang Bathara Antiga seperti laki-laki yang seumuran dengan Sang Hyang Bathari Maharani. Ya, ada gambarannya ya. Ada gambarannya, nanti lanjut aja, Mbak. Oke. Slide ke-98, Sang Hyang Bathara Antiga digambarkan lebih sering berwujud jenaka dan ada di dekat sang raja. Maka penggambaran Togog dan Sorowito selalu digambarkan sebagai makhluk jenaka bermulut besar. Di sini Sorowito adalah Bilung, pengikut dari Togog. Jadi bukan perwujudan dari Sang Hyang Bathari Maharani. Kayak Togog diikuti sama Bilung, makanya di sana yang namanya Joker itu pasti 2. Satu berwarna, satu hitam putih. Lanjut, Mbak. Slide ke-99, karena keberadaan Ki Lurah Togog yang dulu di zaman Keraton Wilwatikta bernama Ki Lurah Sabdopalon, maka beliau menjaga agar legenda Sang Hyang Bathari Maharani tetap terjaga di sana, meskipun hanya berwujud dongeng. Lucunya kan penggambarannya mirip dengan kita di sini adalah pada posisi mulutnya ya, tetap lebar gitu. Maka bentuk joker, bentuk badut, bentuk apa di sana tetap pasti bermulut lebar. Lanjut, Mbak. Slide ke-100, karena keberadaan Sang Hyang Bathari Maharani jugalah yang akan mengatur Ki Lurah Sabdopalon agar pada saatnya pulang kembali ke Nusantara. Oke, ya, jadi ketemu lagi antara Sabdopalon sama Yoginggong. Itu beliau yang ngatur. Akhirnya sampai 100 ya. Lanjut, Mbak. Yeah. Slide ke-101, sehingga Sang Ki Lurah Sabdopalon dan Ki Lurah Semar akan bersatu kembali untuk memajukan Nusantara agar terbebas dari ajaran Kolobendu. Ajaran Kolobendu adalah yang membuat timbangan jadi lebih berat ke arah salah, atau kesalahan yang sedikit tapi hukumannya lebih berat dibandingkan kebaikan yang banyak. Ya karena kan kalau kita nimbang pakai neraca gitu, Mbak, yang satu diganduli balon gas, yang satunya digandulin batu gitu. Pasti kan yang satu narik ke atas, satunya narik ke bawah. Tapi ini lucunya tuh yang
yang diperhatikan cuman yang narik ke bawahnya gitu loh, bukan yang narik ke atas gitu loh Mbak. Itu di zaman kalau bendu seperti itu, tapi nggak tahu itu di zaman kapan ya kira-kira seperti itu. Jadi orang salah sedikit itu hukumannya lebih besar daripada lebih banyak hukumannya daripada uh, berbuat baik sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi ada sistem matematika yang error atau gimana ya, sehingga timbangan selalu mengarah pada pokoknya kudu salah gitu. Seolah-olah masuk kayangan itu susah gitu. Jadi yang gampang itu masuk tempat yang berbahaya gitu. Padahal nenek moyang kita kan harusnya mengajarkannya nggak begitu. Naik kayangan lebih gampang daripada masuk ke tempat yang nggak baik gitu. Tapi mbuh ya, karena di zaman kalau bendu besok itu ya, di zaman itu tuh ada hal yang seperti itu ya, justru orang malah makin menganggap itu benar gitu. Tapi kan itu hak masing-masing orang ya, kalau orang memilih itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak memilih itu kan juga nggak apa-apa toh. Gitu. Lanjut Mbak. Tuh Mbak muter-muter. Baik, Mbak Vicky. Lagi muter-muter. Iya 102 ya, Mbak. Satu-satu. Satu-satu, Oh, satu-dua. Satu-satu. Satu-dua ya. iya. Mbak Vicky lagi muter-muter. Pasti Atau maraton. dibacain atau dibaca putus. Putus. Mau kita lanjut. Bacain Kita mau- Aryo. Dibacain Aryo dulu aja biar ini. Saya kan masih di jalan Aryo biar itu sempat pulang. Sudah balik. Nah, ini aku nyari dulu nih bahannya. Di grup ayo. Iya ya, udah. Kita invite dulu. Oh, udah masuk lagi. Lagi di ini sih invite. Mungkin baterainya habis kayaknya ya. Kayaknya ya. Ya, mungkin. Kayak Aryo bacain aja Ya, sebentar. sambil nunggu. 102. 102. 102. Nah, oke. Ke 102. Karena kalau timbangan sudah terlalu bergeser ke kiri atau lebih berat ke angka yang salah, maka memang harus diperbaiki. Ya, yang namanya timbangan kan memang begitu kan. Ada yang di pasar itu kan selalu ada yang periksa timbangan tuh Aryo. Jadi kalau ada orang yang curang supaya nanti ini apa namanya, kalau misalkan jual daging atau jual apa gitu, kalau timbangannya kurang kan supaya orang itu tidak bisa dicurangi, maka harus ada petugas khusus untuk yang bagian mengatur memeriksa timbangan kan. Nah, ketika di alam ini timbangan sudah mengalah terus ke arah pihak yang salah selalu dijadikan prioritas, maka alat pasti akan harus menurunkan itu supaya timbangan menjadi ke arah yang benar, harus menang gitu kan. Nggak karena salah sedikit baik banyak itu jadi menang yang salah gitu loh. Jadi harusnya benar-benar ya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya Om ya. Iya. Tapi kalau 1 dengan 1 jadi 11 Aryo. Oh, waduh. Kirain 1 tambah 1 sama dengan jendela Om. Oh iya ya. Lanjut. Aduh. Itu timbangannya udah hancur itu. Berantakan itu udah. Iya. Oke, kita lanjut ya Om. 103. 103, karena alam itu sangat adil, maka timbangan juga harus bisa sejajar. Saatnya untuk bukan lagi bebendu yang lebih berat dan jadi prioritas, maka zaman harus diganti dan dijauhkan pada bebendu. Jadi apa namanya, sesuatu yang sifatnya ancaman itu harusnya sudah tidak berlaku ya. Tapi itu nanti di zaman apa kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas harus ini ya, harus mulai dirubah zaman itu menjadi sesuatu yang lebih indah gitu kan. Jadi sesuatu itu tentang manusia dan kehidupan itu dibikin menjadi lebih mengerti, bukan pokoknya salah sedikit itu yang harus dihukum walaupun sebenarnya banyak gitu kan. Jadi aku apa tidak kan masalahnya, kemungkinan besar itu akan ada zaman yang seperti itu kan. Makanya beliau sudah mempersiapkan itu, bahwa nanti harus ada tukang
yang akan memperbaiki timbangan, itu tugasnya Kilura Sabdopalon kalau nggak salah. Lanjut, Mbak. Atau tugasnya Kilura Sabdopalon bukan ini, bukan eh, siapa Sang Tunjung Seto itu. Ya karena kan dia diikuti itu. Oh iya. Berarti melalui Oke, Mbak. si Tunjung Seto ini. Oh ya Mbak Vicky, Ya, bro. sampai 104, Mbak. Gabung, Mbak. Tadi itu hilang sinyalnya. Wah, Ya. Oke, langsung Oke, aja. 104. Slide ke 104. Untuk memperbaiki timbangan juga harus ada perbaikan dan kalibrasi ulang dari biji timbangan atau kalibrasi ulang tentang cara menilai aturan zaman. Jadi yang saat ini dianggap baik belum tentu baik di masa depan. Dan yang dianggap salah juga belum tentu salah di masa depan. Iya, karena memang harus ada penelitian total ulang ya. Jadi itu harus benar-benar oleh pihak yang ngerti bagaimana memperbaiki penilaian biji timbangan itu gitu. Jadi bukan semua orang boleh itu, memang harus ada istilahnya departemen khusus gitu kan yang bagian mengawasin itu dan harus memperbaiki yang berhak untuk memberi sanksi gitu kan. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke 105, maka yang harus dibenahi bukan saja pada masalah timbangan yang selalu berat ke kiri, tapi juga biji timbangannya agar tidak selalu menganggap bebendu lebih berat. Bebendu apa ya, Mas? Hukuman, kesalahan. Gitu. Jadi pada dasarnya kan kalau ada timbangan yang selalu anjlok terus ke sebelah gitu ya. Walaupun jadi misalkan di kanan ada emas 10 kg, di kiri ada bulu ayam 1, tapi tetap berat ke arah bulu ayam itu kan aneh gitu kan. Jeglek gitu, harusnya bulu ayamnya yang kalah berat sama emas 10 gram gitu kan, harusnya gitu. Tapi akan ada zaman seperti itu gitu loh, kalau di seratnya Adi Jayabaya akan ada zaman seperti itu, di mana orang lebih suka dengan tata cara seperti itu gitu. Tapi nggak tahu itu zaman kapan. Lanjut, Pak. Oke, slide 106. Sehingga manusia bisa memahami aturan alam bukan karena didasarkan ketakutan akan dibendu atau dihukum. Dasar diciptakannya alam raya itu bukan karena hukuman atau ketakutan, tapi agar semuanya bahagia. Kan alam itu dibikin untuk kehidupan, toh, Mbak. Dan kehidupan itu bisa berjalan tuh bukan karena ketakutan kan, Mbak. Seharusnya itu toh. Jadi seharusnya itu yang ada aturan itu adalah bagaimana membuat orang itu bukan ketakutan. Artinya berarti timbangan itu tidak memberatkan ke arah kesalahan. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke 107. Diharapkan setelah lewat zaman Kala Bendu dan berganti ke zaman Kala Suba, dasar ketakutan bisa berubah menjadi dasar kebahagiaan. Kayaknya nggak perlu dijelasin, lanjut aja, Mbak. Slide 108, secara struktural atau hierarki dari posisi Sanghyang Bathari Maharani ke atas selalu menampilkan roman wajah tersenyum. Hal ini juga menegaskan bahwa wajah yang tersenyum bisa menghadirkan keindahan dibanding dengan wajah diliputi ketakutan. Ya makanya kan orang kalau melihat anak yang sedang tersenyum itu akan lebih nyenengke daripada yang lihat anak yang lagi jutek gitu kan. Apalagi yang lagi nangis ketakutan atau gimana gitu. Ya jadi zaman itu harus mengarah ke seperti itu gitu loh, bukan mengarah ke kalau gini nanti kamu gini gitu, nggak gitu harusnya. Harusnya loh ya. Kayaknya ada yang kesinggung, Mas. Aku nggak nyinggung itu kan nggak tahu kapan kan masalahnya. Emang bener. Kita ngomong masa kini kan, kita nggak ngomong di masa kini. Siapa tahu 1 juta tahun lalu ya, nggak tahu juga ya kita ya. Ya lanjut, Mbak. Zaman dinosaurus. Oke, slide ke 109. Maka pengawasan timbangan harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kecurangan dimanapun. Sehingga petugas yang memeriksa juga harus rutin dan banyak karena timbangan ada di mana-mana agar tidak ada lagi yang cenderung bergeser ke kiri. Ya, lanjut aja, Mbak. Tadi udah diomongin sih itu.
Slide ke-110, maka bila sudah tiba saatnya, semua akan menjadi tepat jika Sang Hyang Bathari Maharani kembali bersama dengan Ki Lurah Sabdopalon. Sehingga segala keajaiban yang dulu pernah ada bisa kembali nyata di Nusantara. Jadi semua keajaiban akan muncul kembali gitu. Jadi yang zaman sekarang dianggap cuma itu nggak mungkin jadi mungkin gitu. Harusnya begitu ya. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-111, bagaimanapun juga Sang Tunjung Seto adalah palenggahan dari Sang Hyang Bathari Maharani. Maka kadang kalau tidak sengaja akan terlihat ada sinar kecil yang berputar mengelilingi kepala Sang Tunjung Seto. Kalau bisa ngelihatnya ya, tapi kalau cuma kelap-kelipnya sih mungkin akan jadi orang yang lihat mungkin akan merasa apa aku tuh pusing apa yang lihat orang kok melihat dia kok berkunang-kunang begitu gitu. Nah, itu berarti yang dia lihat itu gitu kan. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-112, sinar ini adalah wujud cemerlang dari Sang Hyang Bathari Maharani yang akan memberi petunjuk ke Sang Kartasura. Sinar ini kadang bisa terlihat oleh orang lain bagaikan lampu blitz, tapi sangat jarang yang bisa melihatnya. Blitz terang tapi kadang-kadang muter-muter gitu. Kalau blitz kan cuma biar satu kali itu kan gitu terus hilang. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-113. Iya, Mas, menyebalkan. Slide ke-113. Terkadang Sang Hyang Bathari Maharani dalam memberi petunjuk juga akan terlihat seperti cahaya yang sangat menyilaukan. Ya, kalau dia menggunakan wibawanya berusaha berubah menjadi besar banget, tapi ketika hanya pengen memberitahu ya bisa dalam wujud yang mungkin kecil ya. Kayak kunang-kunang kecil atau lebih besar dikit gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-114, bagian paling jelas bagi yang kebetulan sedang berada di dekat Sang Tunjung Seto adalah sering munculnya sinar di kelopak mata yang bergerak naik turun. Itu karena keberadaan Sang Hyang Bathari Maharani yang secara tidak sadar terlihat seperti cahaya di ekor mata. Kayak kesana kesini gitu, jadi kayak ada cahaya yang bergerak gitu katanya. Itu berdasarkan serat babat menyan. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-115, Kumenyar Praptaning Hyang Maharani Arsa Amadangi ing Bawana. Weh suka sagung dumadya tentrem rahayurat kadya samirana kang tumuju mring kamulyaning Tribhuwana. Rahayuning rat. Rat itu jagat raya, Mbak. Artinya Bawana. Jadi bukan rahayurat. Rahayuning rat. Oke, cukup. Yang ini mungkin tidak perlu dijelaskan. Nggak perlu dijelaskan karena ini hanya untuk menyatakan bahwa kita sudah membacakan sudah menjelaskan ini gitu. Oke. Bapak Aryo. Wah, hari ini seru ya, Om ya. Berarti minggu depan kita bahas apa lagi nih? Masih spot tajam toh? Kayaknya iya, karena kayaknya beliau belum pada bosen. Tapi nggak tahu yang dengerin bosen apa enggak. Yang dengerin mungkin udah sampai bosen kali ya. Cuman besok lebih banyak kali ya kayaknya. Hah? Kenapa? Yang mungkin yang minggu depan mungkin lebih banyak, sekitar 130-an. Nggak tahu deh, beliau tuh aneh akhir-akhir ini, pokoknya disuruh memperbanyak terus, padahal waktunya juga ini. Yang kasihan pokoknya yang baca deh. Apes, yang dapat giliran apes. Yang baca kayaknya harus enggak, nanti kalau yang baca lebih dari satu kelihatan kecil slide-nya. Dari slide. Besok berapa, Mas, minggu depan? 130, Mbak. Amazing. Amazing. Bukan aku lah. Aku host aja. Aryo gede yang baca ya. Host gampang gini kan kamu? Iya. Enggak sama basa-basi dikit. Iya, jadi kayaknya kita sudahi saja Kak malam hari ini kali ya, Mbak. Bapak Ya, Agung udah malam. Biar Bapak Agung bisa beristirahat atau pulang. Mau pulang ke keraton mana? Ke rumah lah Aryo. Oh, Sampai dari pagi. Oke, berarti terima kasih semua kerabat menyan malam hari ini, dan tentunya Bapak Agung Bimo Sutejo, makasih malam hari ini sudah diceritakan tentang banyak hal dan juga
Mbak Vicky, Bro Vicky. Makasih Mbak Tante Vicky, Tante Vicky. Mas Aku sudah besok mengorbankan ganti wajah jadi Dek loh nanti. Oh, sudah mengorbankan suaranya, suara, pikiran dan semuanya. Terima kasih Mbak. Terus kemudian juga seperti biasa terima kasih ke Mas Dani Argi sebagai pembuat flyer. Flyernya keren banget, nggak ngerti kenapa nggak pernah turun. Performanya selalu bagus, selalu unik. Terus juga makasih buat slide-nya dari Mas Togo. Terus ada Mas Rahadian sebagai yang ngirim chat via chat, texting via chat. Terus kemudian terima kasih juga Om Iwan, terus juga Bro Heskel, dan tentunya kepada Chief Executive Officer dari Atlantis Series, Bos Marius. Terima kasih Pak Marius. Pak Itu futuris futuris medium angin-anginan. Wah, Karena kadang-kadang kita dikasih. medium angin-anginan. Semoga nggak masuk angin lagi Pak. Jangan. Oke ya, kita benar-benar menunggu lah ke host dari Pak Marius itu emang pasti ada unik-uniknya aja. Jadi berarti udah sekian dari Atlantis Series malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam, salamnya.